Masya Allah nih masih dengan tema kita, sakit itu bukan hukuman tapi ampunan. Sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan video atau tayangan yang berikut ini. Baru 20 hari jadi istri Eko Konor, wanita bernama Alfi Mufidah menghembuskan napas terakhirnya. Di hari pernikahan, kondisi kesehatan Alfi Mufidah sebenarnya sudah menurun. Ia bahkan menjalani prosesi ijab kabul di ranjang rumah sakit. Pria yang akrab disapa Eko Konor ini menceritakan kisah cinta harunya dengan sang istri. Melalui akun TikTok @konor_425, Eko membagikan kisah harunya. Eko mengunggah foto pernikahannya dengan sang istri. Bukan di gedung atau di rumah, pernikahan Eko dan istri justru digelar di rumah sakit. Duh, subhanallah, aku juga punya sahabat kayak gitu, Ya Pip. Udah Allah, tahu oh iya. bener-bener istrinya sakit, udah bener-bener stadium atas lah gitu ya. Tapi tetap dinikahin nggak bisa. Tapi pernikahannya jadi private karena kan istrinya udah capek kan. Jadi kalau terlalu banyak tamu nggak mungkin gitu kan. Itu bener-bener aduh soulmate atau gimana, aduh Masya Allah, tabarakallah. Ada ya laki-laki begitu ya zaman sekarang ya? Ada Sasyam. Oh, Tadi gitu. tuh ada videonya tuh. Oh iya, ada ya, Masya Allah ya. Insya Allah ya semua jamaah yang lagi nonton Islam itu indah, kerabatnya semua Insya Allah cintanya cinta sejati ya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Ustazah, kalau kayak gitu, itu kan cinta sejati nih. Nah terus orang-orang yang ngeliat gitu, ada yang iri hati atau dengki gitu dong. Aduh, itu kok suaminya baik banget, suami saya nggak terlalu baik kayak gitu ya. Ada dong penyakit iri hati, dengki, pengen seperti itu gitu kan, hasad. Apakah penyakit hati seperti itu, bahkan penyakit maaf, gila, itu juga termasuk sebagai penggugur dosa? Mohon tausiahnya. Masya Allah, kalau lihat tayangan tadi makan bakso sambil sweet-sweet ya. Cakep. Berasa so sweet. Masya gitu. Allah. Udah ada izinnya? Ya, Masya silakan, Allah, Ustazah. alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam ketaatan. Amin. Nah, yang tadi ditanyain, apakah penyakit iri hati, hasad, depresi, kemudian gila merupakan penggugur dosa? Buah mangga, buah kedongdong. Ya jelas enggak dong. Mohon maaf, ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Penyakit Lebaran. hasad, ya. Oh ya, dikit lagi Idul Adha kan. Sama kurban nggak, Beb? Masya Allah. Penyakit hasad ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Innal hasada ya'kulul hasadat kama ta'kulun naril khatoba. Sesungguhnya memiliki hasad, iri hati, dengki, ini mohon maaf ya, menghapuskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Habis tuh. Ya Allah, lenyap, naudzubillah min dalik ya. Jadi mohon maaf ketika kita sudah tahu ya punya penyakit seperti itu, maka berubah, taubat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian tadi depresi. Masya Allah, ada khawatir yang berlebih sehingga merasakan diri itu takut atau down sehingga pelampiasannya ke hal-hal yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan menjadi untuk pelebur dosa, tapi ketika kita manfaatkan untuk bisa menjadi ampunan Allah, maka taubat. Ya, kita bersahabat dengan orang yang soleh, kemudian taubatan nasuha, kemudian senantiasa kita meyakinkan diri sebagaimana Rasulullah ketika mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq, innallaha ma'ana, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Kadang kalau depresi, ya Allah, merasa Allah tidak ada. Sejatinya Allah bersama kita. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kemudian penyakit, mohon maaf ya, gila. Nah ini seperti apa? Ini merupakan pelebur dosa ya. Kenapa? Karena memang diangkatnya pena 3. Yang pertama, yakni ada, mohon maaf, ketika tidur sampai bangun. Kemudian anak kecil sampai balik, dan juga yang gila atau yang tidak waras sampai waras. Ini diangkatnya pena, artinya tidak dijadikan satu tanggung jawab ya. Atau hisab gitu hisab ya, Masya Allah ya. Artinya, yuk sama-sama yang harus kita pikirkan, ada 2 penyakit nih. Menurut Imam Al-Ghazali, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Yang perlu diwaspadai adalah penyakit batin kita. Bukan zahir justru. Kalau zahir ujian, insya Allah. Kalau misalnya tadi jangan ngeluh, sabar, senantiasa kita husnudzon kepada Allah, insya Allah. Tapi yang harus dikhawatirkan ini penyakit batin. Ya Allah, kenapa? Karena yang pertama, kalau penyakit zahir ada dokternya, banyak dokternya. Profesor. Penyakit profesor. Tapi kalau penyakit yang batin, maka agama adalah pilihannya, kemudian niat yang kuat, azam untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada perubahan menjadi hamba Allah yang lebih dekat lagi. Ya, insya Allah dengan penyakit batin itu harus berubah.
ya, ke lebih baik lagi, bertaubat, kemudian berteman dengan orang-orang soleh. Kedua, ketika punya penyakit zahir ini, sakitnya hanya di dunia. Tapi kalau penyakit batin ini, ya, makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Ini sampai hisabnya di yaumil akhir, bahkan sampai bangkrut. Atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Yakni nanti orang yang menzolimi orang lain, kemudian berlaku kasar, kemudian lisannya, perbuatannya. Maka dari situ mohon maaf dosanya kemudian diberikan, pahalanya habis. Naudzubillah. Itu arti bangkrut yang sebenarnya ya. Jadi hati ini benar-benar harus dijaga lurus-lurus. Ustazah, tapi Ustazah aku jadi mikir, Ustazah kan bilang pena diangkat kalau misalkan kita tidur. Ya silakan kita tidur. Ah yaudah kalau gitu banyak-banyak tidur aja lah biar nggak dicatat. Don saga, don talus nggak gitu juga Kelas. Oh nggak boleh ya? Tidur aja yang tidur nggak ngapa-ngapain, Masya Iya, Allah. biar nggak dihitung dosa, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak Min boleh husni begitu. islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Dari sebagian tanda seorang muslim meninggalkan hal-hal yang nggak manfaat. Oh. Masih banyak hal yang manfaat Oke. gitu kan. Tidur Maka 6 jam, 8 jam cukup. Kelebihan nggak bagus juga. Baiklah kalau begitu, jazakillah khairan katsiran Ustazah, Masya Allah. Masya Allah. Habib Muhammad, Masya senyum-senyum aja nih Habib pagi-pagi nih, Buah alhamdulillah. semangka dibelah-belah. Artinya? Asik, cakep. Taruh di kulkas. Oh, biar enak ya. Baiklah. Ada lanjutannya, Bib. Nggak ada. Bib, berbicara tentang kesehatan atau penyakit ya, bener nggak? Kalau penyakit itu sebagai penggugur dosa seperti yang tadi Betul. Ustadz Syam sampaikan gitu ya. Nah, lamanya penyakit apakah sama dengan beratnya dosa kita? Misalkan ada orang divonis sakit 3 bulan, terus kita jadi gini, wih berat itu dia dulu dosanya banyak banget tuh, atau gitu atau gimana sih? Bib? Bagus, siap. Mohon tausiahnya. Izin. Masya Allah. Ma minan nasi illa mubtala bi'afiyatin liyanzura kaifa syukruhu wa mubtala bibaliyatin liyanzura kaifa sabruhu. Ibnu Abjar, seorang imam itu, beliau mengatakan tidaklah manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa afiat, kesehatan, liyanzura kaifa syukruhu, agar Allah ini pengen lihat dia nih bagaimana rasa syukurnya kepada Allah. Kayak kameramen kita kan sehat-sehat, gagah-gagah, subuh-subuh sudah kemari, kan Masya Allah tuh. Sehat lahir batin, Bib. Sehat lahir Soalnya kalau batin. batinnya nggak sehat juga nggak akan bisa jadi campers di Trans TV, Bib. Masya Allah. Bener kan? Kemudian wa mubtala bibaliyatin liyanzura kaifa sabruhu. Jadi bukan juga alasannya orang sakit panjang gara-gara dosa dia, tidak. Ya. Artinya kita di sini sudah disampaikan oleh guru-guru kita, tetap husnudzon. Manusia itu jelas tidak ada manusia yang terlepas daripada dosa. Itu sudah jelas. Tapi husnudzon, apa ini gara-gara sakit? Cuman kita bisa bilang, ya Allah, mudah-mudahan gara-gara penyakitku ini semua dosa-dosaku dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Caca pengen lihat kadang-kadang kenapa sangat sayangnya Allah. Allah tuh kadang-kadang ngasih cobaan di dunia supaya nggak dapat lagi cobaan di akhirat. Oh, Masya Allah. Rata-rata orang kalau udah mau meninggal sakit dulu. Ya betul. Rata-rata. Apa hikmahnya, Bib? Nah, hikmahnya namanya kan manusia tidak terlepas daripada dosa. Mungkin gara-gara itu Allah pengen bersihkan dia sehingga Allah bebaskan, sudah nggak ada lagi azab di akhirat. Aduh, amin, itu cintanya ya Allah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ada seorang perempuan walia. Seorang perempuan. Saya mau tanya nih bagian perempuan nih, Sada Lulu sama Caca, habis apa namanya itu kukur. Apa itu? Manicure, pedicure. Nah. pedicure. Nah, itu yang kurkur itulah. Ya, artinya habis bersih-bersih, habis rapi, jalan, kepleset, kuku kakinya lepas. Aduh, naudzubillah min dzalik. Nangis nggak? Sakit banget itu, pedih. Kesel gak? Kesel, sedih. Nah, ada seorang walia. Ya, seorang walia di zaman itu, pada saat itu lagi jalan sama temannya, kepleset. Subhanallah. Ini pelajaran. Ketika dia kepleset, kuku kakinya lepas. Ya. Sakit banget itu. Sakit dia merasa sakit, tapi pas lihat kuku kakinya, lihat. Nggak kelihatan itu Oh, nggak sepatu kelihatan ya? Pas ke kakinya. Iya, pas kaki. Lihat kuku kakinya lepas, ya, lepas. Dia malah tersenyum. Senyum dia, senyum. Ketika ditanya sama temannya, apa yang menyebabkan engkau tersenyum? Sepatu baru. Ya, ya.
Apa yang kan sakit orang sampai keluar darah dia punya kuku. Namanya perempuan kan menjaga keindahan. Perempuan tuh indah, jadi dijaga keindahannya. Ketika dia lihat kukunya lepas, dia tersenyum. Temannya tanya, kenapa kau tersenyum? Bukan nangis, bukan marah. Tadinya aku kesel, tadinya pengen nangis, cuman teringat ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala Masya berikan Allah. pahalanya sehingga aku tersenyum, kata dia. Aduh, Masya gimana aku Allah. belum nyampe situ, Bib. Ya Allah, Ya ngilu Allah. dengernya ngilu. Ya Allah. Artinya kita Luar husnul, biasa. bukan juga gara-gara sakit itu juga Jadi kita bersenang-senang bukan enggak maksudnya juga? dosa kita banyak enggak. Enggak. Liyanzur kaifa sabruhu. Allah juga pengen lihat nih sabar gak ketika diuji sama Allah mau Allah. kasih hadiah di situ. Masya Allah, Masya Allah. tabarakallah. Jazakallah khair, Habib. Masya Allah. Ustadz Syam, Iya. ini karena Ustadz Syam sekarang dari anak Makassar jadi anak Jaksel. Penyakit anak Jaksel adalah anxiety atau gelisah. Butuh relaksasi. Di mana-mana kali. Oh, di mana-mana. Kirain Dan penyakit Jaksel anak doang. Jaksel Enggak. aja. Bukan enggak ya? Jaksel dia jauh. Oh, jauh ya. Masih sel sih. Masih Tangsel. Udah beda gubernur tuh. Masya Allah. Ustadz Syam, apakah penyakit gelisah itu dalam hati disebabkan karena dosa-dosa kita di masa lalu? Ada nggak sih hubungannya seperti itu? Mohon tausiahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Muhammad, Ustaz Lulu, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan apakah dosa yang kita lakukan akan berefek pada kehidupan kita, tentu saja akan berefek. Kemudian apakah diketanyakan kalau ada orang sedang sakit, apakah itu disebabkan oleh dosa masa lalunya? Maka dibacakan di ayat yang tadi, fabima kasabat aidikum, itu karena ulah diri sendiri apa yang kita pernah kerjakan. Badanakul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan tidaklah satu musibah pun menimpa seseorang kecuali musibah tersebut wa ma kasabat aidikum, daripada efek dari apa yang pernah dia lakukan sendiri. Kemudian ditanyakan, ada yang bertanya kepada seorang sahabat gitu ya, bagaimana dengan saya? Kalau dikatakan efek dari dosa saya ini buta dari lahir. Masa saya baru lahir udah bikin dosa? Saya ini tidak bisa melihat dari lahir. Apakah itu karena dosa saya? Maka dijawab, bisa jadi karena dosanya orang tuamu. Subhanallah. Ya Jadi kalau ditanyakan, adakah pendapat yang mengatakan penyakit itu karena disebabkan dosa? Ada beberapa pendapat yang menyatakan dan bersandarkan daripada ayat yang tadi. Tapi kita sebagai orang-orang yang beriman, insya Allah sambil memotivasi diri kita, tidak boleh juga kita merasa suci dari dosa dengan mengatakan, oh pelebur dosa, oh memang takdir Allah saya sakit, oh saya memang diuji dengan musibah ini. Mesti yang pertama kali itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi diiringi dengan suudzon pada diri sendiri. Ya. Kalau kepada Allah kita baik sangka, tapi kepada diri sendiri kita buruk sangka. Artinya apa? Wah, ini karena dosa saya ini. Saya kemarin sempat untuk nambahin sunnah. Jangan sampai karena kurang sunnahku ini Allah tidak senang lagi kepada saya. Ya, jangan dikatakan bahwa dosa itu mencuri baru dikatakan dosa, korupsi baru dikatakan dosa, atau zalim kepada orang baru dikatakan dosa. Tidak memberikan hak kepada orang lain itu juga adalah dosa. Ada misalnya orang tidak mengerjakan sholat, itu sudah maksiat namanya. Tidak menjalankan perintahnya Allah, itu adalah juga sebuah maksiat. Karena perintah dalam agama ada dua. Lakukan kebaikan, lakukan ibadah, dan tinggalkan larangan Allah. Lakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang hanya melakukan yang diperintahkan Allah tapi tidak meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itu juga masih melakukan dosa namanya. Salatnya jalan terus tapi ternyata berpikir jelek kepada Allah juga jalan, berpikir jelek kepada manusia juga jalan. Maka ini yang biasanya menyebabkan anxiety. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa mengeneralisir semua orang. Subhanallah. Saya pernah datang ke seorang psikolog untuk memeriksakan seseorang gitu ya. Kata psikolognya, gimana ini Ustadz, kita mau kasih saran, advice. Biasanya orang datang ke sini kami suruh sholat, kami suruh ngafal Quran, kami suruh belajar hadis-hadis Nabi. Nah ini yang datang udah Ustadz dia. Subhanallah. Gimana kami bisa kasih dia saran untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan sholat berjamaahnya tidak putus, puasa sunnahnya juga tidak putus, sedekahnya kepada orang lain juga bagus, tapi tiap malam merasa ketakutan pada dirinya sendiri, anxiety-nya muncul. Subhanallah. Jadi kalau seperti
seperti ini, berarti kita langsung husnudzon kepada orang tersebut memang sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita pindahkan dari psikolog, kita pindahkan ke psikiater, mesti pakai obat di akhirnya. Subhanallah. Jadi tidak bisa juga kita pukul rata semua orang. Artinya enzim apa tadi? Anxiety. Gelisah. Oh, gelisah. Gelisah. Berarti itu ada hubungannya sama dosa kita di masa lalu Ada sebenarnya hubungannya, ya? tapi tidak semua orang seperti itu. Karena ada juga orang yang mungkin dia sudah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu. Memang Allah sedang sayang kepadanya, Allah mau hapuskan semua dosanya gitu. Oh, jadi dia punya perasaan anxiety itu. Betul. Tapi itu beda sama penyakit hati, beda sama iri gitu, beda. Dia kan kayak, aduh aku kurang nggak ya, aku kurang baik nggak ya gitu kan ngerasa. Pasti berhubungan. Oh. Penyakit hati. Ala wahiyal qalb. Itu kan hati itu menentukan semua di jasad. Oke, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz Syah, Masya Allah. Nah, Beb, ini ada pertanyaan dari sosial media nih, Beb. Ya, Nih ya, siap. dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya di zaman Nabi, kan banyak yang memiliki ilmu sihir, banyak umat yang terkena sihir dan harus sakit. Apakah hal seperti itu juga termasuk pelebur dosa? Atau hanya terkena sihir aja? Dan apakah penyakit yang diberikan oleh ahli sihir itu sebenarnya diturunkan oleh Allah? Atau ya emang itu dari jin aja? Itu Emang gimana, Beb? itu Baik. pertanyaan sosial media. Sosial media? Masuk dulu dong kita ke segmen Tanya Dong Ustadz. Tanya Kami dong. semua Tanya dong Ustadz. Ya maafin saya ya. Saya terlalu semangat ini ya. Habib tadi Excited tadi apa? excited. Oke, Bib. Gimana tadi Bib pertanyaannya itu, Bib? Artinya semua sakit ada ganjarannya. Baik itu sakit, namanya kan orang disihir. Orang sihir kan dia kena sakit. Setiap dia sakit, makanya Allah katakan orang yang sakit sabar atas penyakitnya, ridho dengan penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu namanya keberkahan. Jadi saya diri aja ya. Berdiri aja lah, jadi Bib. enak. Silakan, Iya, Bib. Masya Allah. Oke. Jadi semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi penyakit namanya itu ilmu, tapi ilmu yang tidak baik. Orang-orang makanya dikatakan orang yang percaya sama dukun segala macam urusannya menyebabkan orang itu bisa musyrik dan ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya tapi kalau ditanyakan apakah sakit ini apakah orang yang kena sihir ini dan dia bisa menggugurkan dia punya dosa, ya ketika dia mendapatkan sihir dia menggugurkan dosa dia. Cuman masalahnya kadang-kadang ketika kita yang kebalikannya kita dapat dosa. Bagaimana orang kena sihir dapat dosa? Dia datang ke dukun lagi. Datang ke dukun lagi nanya, oh kan kadang-kadang Masya Allah si fulan nyebutinnya si fulan. Akhirnya kadang-kadang keluarga kita sendiri, kadang-kadang saudara kita yang kena, oh si fulan. Akhirnya cekcoklah antara rumah tangga. Kenapa? Gara-gara, oh kamu yang sihir saya. Nah ini yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ada ini kena sihir. Ada sahabat Nabi. Caca pernah nggak doa minta sakit? Nggak pernah. Kenapa tuh? Takut nggak kuat. Nah. Doanya minta sembuh ya, Caya. Ya, Doanya rata-rata kan minta doa sehat minta terus sembuh. lahir batin. Makanya orang yang kena sihir atau tidak kena sihir atau apapun betulnya diriwayatkan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat Nabi SAW. Lamma sami al hadis min Rasul, ketika beliau itu mendengarkan hadis daripada Nabi, Nabi mengatakan orang yang sakit sabar dengan penyakitnya, setiap langkah yang dia langkahkan dengan sebab sabar atas sakitnya itu dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi. Ja'ailan Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab sahabat Rasul datang kepada Nabi. Dia katakan, wahai Rasul, apakah benar ya hadis daripada engkau? Nabi katakan, benar. Orang yang sakit sabar atas penyakitnya, dia melangkah. Ketika dia langkah satu langkah, dua langkah, tiga, itu dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga Ubay bin Ka'ab doa. Ya Allah, tapi doa, berikanlah aku sakit setiap hari. Itu Ubay. Ya Allah, berikan aku sakit setiap hari. Tapi ada catatan dari Ubay bin Ka'ab. Sakit yang tidak mencegah aku ke Masjidil Haram. Sakit yang tidak mencegah aku ke Masjidil Nabawi. Sakit yang tidak mencegah aku sholat. Pada saat itu juga doa Ubay bin Ka'ab dikabulkan oleh Allah. Setiap sore demam, Ubay bin Ka'ab dikasih penyakit demam sampai meninggal dunia. Subhanallah. Jadi karena beliau tahu seberapa besarnya hadiah hebatnya yang diberikan oleh Allah. Jadi kita sabar, mau sihir bukan sihir itu penyakit, ketika kita sabar pahala yang diberikan oleh Allah. Yang penting yang Subhanahu wa ta'ala. sihir itu adalah
dosanya, perbuatan sihirnya itu Yang yang menyihirnya. dosa. Tapi kalau sakit karena ada orang bikin guna-guna ke kita ya insya Allah. Makanya tadi bahaya kan kalau misalnya dia kena sihir, tapi ternyata dia membalas sihir tersebut. Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. boleh ya, Subhanallah. nauzubillah. Jaza'u sayyi'atin Jaza saya tuh mithluha. mithluha. Itu subhanallah. Baiklah. Ini berikutnya nih dari sosial media juga nih dari @hamba Allah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya sedang ditimpa Wassalamualaikum. musibah. Sudah lama sakit flu. Apakah dosa saya selama 1 tahun dilebur juga? Tapi yang sakit bukan saya, tapi kucing saya yang sakit. Itu gimana ya kalau hewan peliharaan yang sakit apa bisa jadi pelebur dosa juga? Itu gimana? Karena kan hewan bisa sakit loh. Apa itu jangan-jangan pelebur dosa buat ownernya atau pemeliharanya gitu? Karena Nggak kalau dikasih misalkan makan kali. Enggak, kalau misalkan saya kuda saya sakit kan saya juga kepikiran itu pelebur dosa buat saya atau gimana atau gimana? Artinya subhanallah kalau kucingnya sakit nggak ada urusan sama dia. Tapi kalau sakitnya sebab dia malah dikena dosa. Oh gitu. Zalim. Nah, tapi juga dia bisa dapat pahala kalau kucingnya sakit, kalau kucing dia obatin. Itu dapat pahala. Yeah. Baiklah kalau begitu jamaah, insya Allah cepet sehat ya hewan peliharaannya. Dan buat jamaah yang lain, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan belajar lagi bersama dengan guru-guru kita tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.